warna langit biru di atas Karta, ibu kota Mataram. Tahun itu adalah tahun 1628. Sultan Agung Hanyokrokusumo sedang membulatkan tekad untuk menyerang Batavia, mengusir serikat dagang VOC yang angkuh. Seluruh negeri sibuk. Pandai besi menempa tombak, petani menimbun padi untuk logistik pasukan, dan para bupati menyiapkan prajurit. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ki Ranggawira, seorang juragan beras dan pemasok logistik istana, justru sedang dirundung mendung kelabu. Wajahnya kusut. Sudah 3 minggu konvoi gerobak sapinya yang membawa ratusan karung beras dari Klaten tertahan di tebing Kali Opak karena tanah longsor yang menutup jalan utama. Jika beras itu tidak sampai ke Lumbung Mataram dalam 2 hari, ia akan dianggap gagal menjalankan titah Sultan. Hukuman berat menanti. Namun beban yang lebih berat menghimpit dadanya di rumah. Istrinya tercinta, Nyi Sekar, sedang meregang nyawa. Kandungannya sudah tua, lewat waktu sebulan, namun sang bayi enggan keluar. Tabib istana sudah menyerah, mengatakan bahwa pinggul Nyi Sekar terlalu sempit dan bayi itu sungsang. Dalam keputusasaan, Ki Ranggawira berlari di tengah malam menuju Imogiri, mencari kediaman seorang empu sepuh bernama Empu Ranubaya. Sampailah Ki Ranggawira di padepokan Empu Ranubaya. Dengan tubuh yang letih, setelah menempuh perjalanan berkuda seharian penuh. Hamba Ki Ranggawira datang menembus hutan dan waktu, memohon izin menyentuh sunyi padepokan panjenengan. Apa yang kau cari di tempat orang menjauh dari dunia ande? Kala saya datang membawa kegelisahan negeri, Empu. Darah dan doa bercampur di tanah Mataram. Saya membutuhkan tuntunan, apra, dan kekuatan. Usaha beras untuk dikirim ke kota Mataram terkendala, Empu. Dan istri saya juga terkendala sedang melahirkan. Kau terlalu keras, Wira. Kau memaksakan kehendakmu pada batu cadas dan pada takdir. Semakin kau dorong, semakin sempit jalanmu. Kau butuh sifat air. Empu Ranubaya menatapnya tajam, lalu tersenyum tipis. Ia bangkit dan mengambil sebuah bungkusan kain putih dari peti besinya. Ini adalah dapur brojol keris lurus yang pendek dan sederhana. Namanya Kiai Banyumili. Ia tidak dibuat untuk menusuk musuh, tapi untuk melicinkan jalan. Sifatnya luber, mengalir, dan melepaskan sumbatan. Untuk usahamu, bawalah ia ke tempat di mana hartamu tertata. Bawalah. Untuk istrimu, taruh di atas air minum, berdoa, lalu minumkan air. Terima kasih, MPU Ranubaya. Kulo izin pamit, Empu. Ki Rangga berpacu pulang. Di kamar tidur, Nyi Sekar sudah pucat pasi, napasnya tinggal satu-satu. Para emban menangis pelan. Tanpa ragu, Ki Rangga menuju kamar ritual, berdoa menggunakan keris brojol Kiai Banyumili di atas gelas, dan membisikkan doa pasrah kepada Tuhan. Saat air itu menyentuh bibir Nyi Sekar, suasana ruangan berubah. Hawa pengap berganti menjadi sejuk. Nyi Sekar membuka matanya dan ketegangan di wajahnya sirna. Kang Mas, bisiknya. Tiba-tiba, tanpa jeritan kesakitan yang memilukan, bayi itu meluncur keluar. Brojol.
Begitu mudah, begitu lancar. Seolah jalan yang sempit tiba-tiba melonggar. Tangis bayi laki-laki yang gagah memecah keheningan malam. Selamatlah ibu dan anaknya. Kirangga menangis sujud syukur. Namun tugasnya belum selesai. Keesokan paginya, ia memacu kuda menuju tebing Kali Opak. Ratusan gerobak sapinya masih diam membatu. Para kuli duduk lemas, putus asa melihat batu-batu raksasa yang menutupi jalan. Mandor berkata butuh seminggu untuk memecah batu itu. Kirangga turun dari kuda. Ia tidak berteriak marah seperti biasanya. Ia berjalan mendekati tumpukan batu longsor itu. Ia mencabut Kiai Banyumili dari warangkanya. Di bawah sinar matahari pagi, pamor keris itu berkilau lembut. Ia menancapkan keris itu ke tanah di samping batu besar yang menghalangi jalan. Gusti, hamba mohon jalan, bisiknya. Bumi bergetar halus, bukan gempa yang merusak, melainkan getaran pergeseran. Tiba-tiba, mata air kecil memancar dari tempat keris itu ditancapkan. Air itu mengalir deras, menggerus tanah liat yang menjadi perekat batu-batu besar itu. Tanah di bawah batu besar itu menjadi lunak karena aliran air. Perlahan tapi pasti, batu raksasa itu menggelinding minggir. Jatuh ke jurang sungai di bawahnya dengan dentuman keras. Membuka celah jalan yang cukup lebar untuk dilewati gerobak. Para kuli bersorak kegirangan. Jalan terbuka! Jalan terbuka! Konvoi beras Kirangga Wira pun melaju mulus menuju lumbung istana. Ia tiba tepat waktu sebelum pasukan Sultan Agung berangkat. Sebagai penghargaan atas pasokan logistik yang lancar dan melimpah, Sultan Agung memanggil Kirangga. Sang Sultan, yang dikenal waskita, melihat ada aura berbeda pada abdi dalamnya itu. Hatimu, Wira, tapi karena kau belajar sifat air. Rezeki itu seperti air aman. Air aman. Ia akan mengalir deras jika salurannya bersih dan tidak tersumbat oleh kesombongan. Injih Sinuwun. Sejak saat itu, Kirangga Wira menjadi saudagar paling terpandang di Mataram. Hartanya melimpah ruah, namun ia tak pernah sombong. Keris Kiai Banyumili selalu tersimpan rapi di sentong tengah rumahnya. Setiap kali ada tetangga yang kesulitan melahirkan atau ada pedagang kecil yang usahanya macet, Kirangga akan datang membawa keris itu. Bukan untuk pamer kesaktian, tapi untuk mengingatkan bahwa dalam hidup yang penuh kesulitan, kadang solusinya bukan melawan tembok dengan kepala, melainkan mencari celah untuk mengalir, brojol menuju keselamatan dan keberkahan. Pada saat itu, Sultan Agung melancarkan serangannya ke VOC Belanda. Walaupun berakhir gagal, pasukan Mataram dipukul mundur. Terima kasih sudah menyimak konten kami, para Wadyabala Madya Pusaka. Rahayu.